Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat di Ilmu Channel? Selamat Baik. berjumpa kembali di dalam kajian kita Al-Imamul Alim Ramadan 1444 Hijriah 2023 Masehi hari ke-14. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat kesehatan. Salawat serta salam kita limpahkan selalu kepada nabi kita ini Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pada para sahabatnya, keluarganya, hingga kita selaku umatnya. Dalam kajian kali ini kita ditemani oleh Ustaz Ahmad Syahabuddin SPDI, guru APK SDN 3 Campakasari, Kecamatan Campaka. Apa kabar Pak Ustaz? Alhamdulillah. Bagaimana adik-adik semuanya? Sahabat ilmu, apakah sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semoga terus semangat berpuasa sampai nanti. Di hari ke-14 ini kajian kali ini apa Pak temanya? Tema kali ini insyaallah tentang menjaga wajah. Bangsa sungguh-sungguh maka dia akan sukses. Tentang kesuksesan dalam belajar, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan sukses. Maka kita harus sebutkan harus turun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shalli wa sallim alaihi wa subhanaka inna rabbana innaka antal hakim. Tuhan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Umatnya melaksanakan bulan. Amin. Sahabat-sahabat setujuan pada hari ini akan kita bahas adalah tentang kesungguhan yang dalam mencari kesungguhan yang dalam mencari Allah. Seorang yang ingin sukses dalam mencari Allah, maka dia harus bersungguh-sungguh dalam mencari Allah. Kesungguhan adalah kunci kesuksesan dalam segala hal, tentunya bukan hanya dalam belajar, dalam segala hal pun kesungguhannya adalah kunci untuk tercapainya sesuatu yang sedang dikerjakan. Kita sebagai belajar, sebagai santri, sebagai siswa, ketika belajar maka hendaklah kesungguhan dalam hati kita untuk meraih ilmu, meraih cita-cita yang kita cita-citakan. Dalam belajar dalam
di masa muda ini sebagai masa yang terbaik dalam menuntut ilmu, masa terbaik dalam menuntut ilmu. Kenapa dikatakan terbaik adalah masa muda adalah masa yang paling lama dilalui, masih masa yang lama kita lalui, sehingga kita punya kesempatan dan masa untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Untuk meraih suatu ilmu atau ilmu pengetahuan, seseorang harus belajar dengan tekun, gigih, dan senantiasa menghafalkan pelajaran yang dipelajarinya. Jadi apa yang sudah dipelajari di sekolah, yang sudah diajarkan oleh guru di sekolah, di rumah itu harus diulang, diulang, dihafalkan kembali. Jangan pulang ke rumah melempar tas, udah gak dibuka lagi, dibuka-buka lagi nanti di sekolah, ya. Tidak seperti itu. Jadi kalau belajar, kalau kita ingin sukses, kita harus banyak mengulang pelajaran yang kita pelajari di sekolah. Akhirnya, apa yang kita pelajari di sekolah, kita ulang lagi, kita hafalkan kembali. Akhirnya, agar kita sukses dan mendapatkan keberkahan di dalam ilmu, maka ada 4 hal, ada 4 hal yang mesti kita perhatikan, yang mesti kita miliki, ya, dalam diri kita sebagai seorang pelajar. Ya. Insyaallah kalau 4 hal ini kita lakukan, kita akan menjadi seorang yang sukses dalam belajar, mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Apa yang pertama itu? Yang pertama adalah warok. Apa itu warok? Warok itu adalah menjauhi barang-barang yang subhat, barang-barang yang belum jelas antara halal dan haramnya secara hukum. Itu subhat. Nah, kita harus sebagai seorang pelajar ini harus bersikap ramah, itu melaksanakan di laut kesundangan, semakrak, segala dilakukan, jadi pilih-pilih itu api, bina makanan, dalam makanan yang kita makan, kita harus pilih-pilih mana makanan yang betul-betul halal yang kita makan, menjadi hak kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu berfirman, ya ayyuhar rasul qul min thayyibati wa amalu sholihati bima ta'malun. Wahai para rasul, makanlah dari jenis makanan yang berkualitas baik dan kerjakanlah amal perbuatan yang bersifat sholih. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang berjalan. Jadi sebagai seorang pelajar betul-betul kita bisa menjaga asupan makanan yang kita makan itu harus betul-betul makanan-makanan yang sehat, makanan yang thayyib, halal thayyib, halal thayyib, halal thayyib baik buat kesehatan, ya. Halal, karena makanan itu yang kita makan itu akan menjadi tenaga, menjadi kekuatan, ya, untuk kita. Kalau makanan yang kita makan halal, nanti akan keluar energi yang positif, gitu, ya, dari dalam diri kita. Kalau makanan yang kita makan itu makanan yang haram, gitu, ya, nanti energi yang keluar dari diri kita pasti energi yang negatif. Makanya seorang pelajar itu mesti, gitu, kalau dia ingin mendapatkan ilmu yang berkah, yang bermanfaat, sukses dalam mencari ilmunya, gitu, dia harus memiliki sikap warok.
Yang kedua, seorang yang ingin sukses dalam belajarnya tidak banyak tidur. Istri tidur, jangan terlalu banyak tidur, kebanyakan tidur. Itu tidak sehat juga kebanyakan tidur. Tidur memang kebutuhan untuk istirahat badan. Tapi kalau berlebihan, tentu akan bermasalah juga pada kesehatan kita. Secara psikologis kalau kita terlalu banyak tidur itu akan menimbulkan sakit kepala, ya. Emosi kita akan tidak stabil, ya. Mudah cemas, gitu. Kemudian kedua dan ketiga, kurangi makan, ya, jangan terlalu banyak makan. Dan kalau bisa kita itu harus sering berpuasa, Senin, Kamis, sering berpuasa. Jangan terlalu banyak makan. Kebanyakan makan menimbulkan kegemukan nanti, jadi obesitas. Kalau terlalu banyak makan, yang timbul malah kemalasan. Biasanya kalau terlalu perlu kita terlalu punya, karena banyak makan, akhirnya yang timbul bukan semangat untuk belajar, tapi malas, bawaannya ngantuk, ya. Ketika belajar itu, ya, karena perutnya kenyang, ya. Kita kalau kita kosong pasti mata kita selalu terjaga, ya. Makanya kemudian kita harus mengurangi makan, ya. Jangan terlalu banyak, ya. Karena akan berdampak juga pada kesehatan, ya. Mengganggu kesehatan mental kita, ya. Kalau kita gemuk, padahal kita gemuk, nanti kehilangan apa itu? Percaya diri, kan? Kalau obesitas, karena banyak makan, ya. Kayaknya kita jadi cemas, kemudian tidak percaya diri, gitu. Kemudian yang keempat, ini yang terpenting bagi kita adalah takun dalam belajar. Kalau kita ingin sukses, ingin berhasil dalam mencari ilmu, maka kita harus tekun dalam belajar. Jadi manfaatkan masa muda ini betul-betul untuk belajar dan belajar. Bahkan sia-sia karena waktu muda ini tidak bisa diulang, tidak bisa diulang. Kalau sudah lewat ya sudah, tidak bisa diulang. Seorang penyair berkata, "Bifadrilkan itu bahwa kamu mengamal melalui dan yakumu, wa yang menghadasati bagdanibha, illa hadasatala tadumu." Dengan cara kerja keras pula, kamu akan diberi apa yang menjadi cita-citamu. Orang yang sukses harus mengurangi sedikit tidur malam. Tidur malam dikurangi, dengan terlalu banyak tidur malam. Di waktu sahur itu kita bangun, ya, di sana kita bangun, tahajud, mohon kepada Allah, ya, menghafal. Karena itu termasuk salah satu waktu yang baik juga untuk menghafal, ya. Dan kita badan kita sudah segar lagi, gitu, ya, kita istirahatkan, gitu, ya. Suasana masih hening, gitu, ya, untuk menghafal, gitu. Gunakan masa mudamu sebaik-baiknya, karena masa muda adalah kesempatan yang tidak akan terulang. Tidak akan terulang masa muda, ya. Kalau sudah lewat sudah, ya. Mau bisa ulang lagi. Imam Syafi'i berkata, sabarlah kamu akan pahitnya seorang guru, sebab mantapnya ilmu karena banyaknya guru. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, dia akan bodoh selama hidupnya. Pasti dalam belajar itu kita merasakan rasa jenuh, bosan. Nah, itu kita harus lawan, ya. Perasaan yang menurut itu untuk jadi yang malas belajar pasti ada, gitu, ya. Nah, itu harus melawan, ya.
Barang siapa ketinggalan dan waktu mudanya, maka bertakbirlah kepadanya 4 kali. Anggap saja ya sudah mati. Orang mati dari sholatnya 4 kali takbir gitu ya. Jadi orang yang menyanyikan masa mudanya, anggap saja itu orang sudah mati, meninggal dunia. Seorang pemuda akan berarti apabila dia berilmu dan bertakwa. Apabila kedua itu tidak ada dalam diri mereka, maka pemuda itu tidak bermakna lagi. Jadi ilmu adalah sesuatu yang menjadi identitas seseorang ya. Ilmu itu yang akan menjadikan seseorang itu memiliki derajat yang tinggi baik di hadapan Allah ataupun di hadapan sesama manusia orang berilmu itu ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya baiklah walaupun amanu minkum walaupun awdul ilman muda. Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu. Pengetahuan orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu akan tinggi derajatnya baik di hadapan Allah ataupun di hadapan sesama manusia. Ini akan berhormat. Itulah ilmu. Nah itu disebutkan itu ilmu di masa muda ini. Kalau sudah tua, itu susah nanti karena banyak hal-hal lain jadi akan berjaga kalau sudah tua. Apalagi kalau nggak punya anak, harus bekerja, menyiapkan, jadi kesempatan untuk belajarnya semakin berkurang. Walaupun belajar itu tidak dibatasi oleh usia, minal mahdi ila lahdi, dari sejak lahir sampai kita mati, kita terus belajar. Terus kemudian kita harus menggunakan waktu muda ini untuk belajar dengan penuh kesungguhan. Tetap kita harus menyesuaikan dengan keadaan diri kita, jangan terlalu memaksakan. Jadi harus disesuaikan juga dengan kemampuan kita. Kalau kita memang tidak sanggup untuk mengikulnya, kita bisa mengurangi, Saya Al-Zarnawi ini dalam kitab Ta'limnya berkata, wala tazahir wala yashhadana fahudan. Wala yashhadana fahudan wala yuqibat nafsa hatta yadwati amal bal yastamilu ridha bidzalika wa ridha aslun ma'rimun bidzalika. Seorang pelajar itu tidak boleh terlalu memaksakan diri hingga melebihi kekuatan dirinya. Jadi harus disesuaikan juga, karena akan dia melemahkan tubuhnya kalau kita terlalu memforsir diri kita, akhirnya kita nanti akan terlalu sakit. Sehingga tidak mampu lagi bekerja, tidak beramal karena terlalu lelah. Mencari ilmu itu harus sabar, pelan-pelan, tapi continue, dalam apapun, kita harus continue. Bulan Israel itu ada banyak ulangan, ada yang apapun seperti bahkan seperti apa itu bukan ketika ulangan dari ngantuk bukan pes bisa mikir kepala ngantuk puyeng karena semalaman belajar. Nah itu jadi jangan memaksakan, jadi harus senang-senang, yang penting continue terus. Sabar inilah yang menjadi pokok yang penting dalam segala sesuatu. Rasulullah SAW ala inna hajati
Yusuf wala tubqit ala nafsika ibadat Allah ta'ala bainal mu'minina ta'adzar kata wala tuhran hamqa. Rasul bersabda, ketahuilah bahwa agama ini pokok. Artian dalam artian agama ini banyak hal yang harus kita kerjakan. Maka terlibatlah dalam urusan agama pelan-pelan dan jangan berbuat dirimu bosan, ya, janganlah membuat dirimu bosan, ya. Beribadah kepada Allah. Karena orang yang mematahkan kendaraannya, dia tidak akan bisa menempuh perjalanan, bahkan akan kehilangan kendaraan. Jadi jangan, ya, dalam beribadah pun kita harus tak boleh terganggu, ya. Sesuatu yang terlalu itu kan tidak baik, ya. Yang berlebihan itu ya. Jadi harus sedang-sedang, ya, sesuai dengan kemampuan diri, ya. Nah itu, jadi kita dalam belajar, kalau kita ingin sukses, maka kita harus bersungguh-sungguh dan banyak mengulang pelajaran tikrar, ya. Pelajaran yang sudah kita pelajari, terus kita ulang lagi, kita hafalkan kembali, ya, dihafalkan lagi. Ulang CPS, ulang sistem SKS, ya, sistem kebut semalam, ya, ulangan, kalau mau ulangan baru ngapalin, ya, itu tidak baik, ya. Tapi jadi setiap hari kita mengulang pelajaran yang sudah dipelajari, sudah diajarkan oleh guru, sehingga kita tidak lupa, ya. Misalnya kita sukses mencari ilmu, ya. Kalau kita belajar seperti itu, continue, gitu, ya. Nah itu yang dapat Bapak sampaikan, terima saja materi Al-Quran kita kali ini tentang ini sungguh-sungguh dalam belajar dan wajah orang yang sungguh-sungguh pasti akan sukses dan berhasil, gitu. Itu yang bisa sampaikan. Baik, terima kasih Ustaz Ahmad Syahrudin yang telah memberikan materi bagi sahabat-sahabat ilmu. Semoga materi yang sudah disampaikan bisa kita ambil manfaatnya, terutama bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Jadi kesimpulannya adalah kembali lagi mengambil tema menjaga wajah. Sebarang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan sukses. Ada sekolah dasar, terutama sama-sama di umum channel yang mayoritas masih sekolah dasar, itu harus memanfaatkan waktunya semaksimal mungkin untuk belajar. Jadi bersungguh-sungguh dalam belajar itu banyak hal, banyak cara. Tapi tidak hanya bersungguh-sungguh dalam belajar saja, tetap harus memperhatikan kesehatannya, memperhatikan pola makan, pola tidur, dan juga pola belajar. Sampai seperti tadi ya Ustaz, sistem kebut semalam ketika akan belajar, ketika akan mengadakan ulangan saja. Nah, mungkin itu yang bisa kami ambil kesimpulannya. Dan sekarang mungkin sesi tanya jawab ya Ustaz. Silakan dipersiapkan untuk adik-adik sahabat ilmu untuk menyiapkan pertanyaan yang akan disampaikan ke Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya? Boleh. Apa keutamaan warok? Warok itu tadi disebutkan menjauhi hal-hal subhan yang menjelas status hukumnya antara halal dan haramnya. Jadi bermakanan maupun wajahnya pakaian juga pakai itu seorang belajar harus memiliki sifat warok. Apa keutamaan warok? Keutamaan warok pertama adalah orang yang warok akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa menjaga diri dari hal-hal yang
mendapatkan kebaikan dalam beribadah, ya. Karena sifat wara ini adalah sifat yang baik, amal yang baik, ya, kalau dilakukan. Kemudian mendapatkan rezeki yang barokah. Ilmu ini termasuk rezeki, ya. Kalau kita dalam makanan yang kita makan, kita hanya memperhatikan hal-hal yang halal aja yang kita makan, insya Allah, ya, ilmu yang kita dapat akan berkah, ya, akan berkah. Kemudian menjadi manusia terbaik, ya, menjadi manusia terbaik. Orang yang waro itu orang yang hebat, ya, luar biasa. Nah, itu diantara keutamaan dari sifat waro. Nah, baik, itu jawaban dari pertanyaan. Baik, itu tadi jawaban dari pertanyaannya. Mungkin masih ada yang bertanya, silakan bagi sahabat-sahabat yang mau mengajukan pertanyaannya diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kami bertanya? Boleh. Bagaimana ciri atau karakteristik orang yang waro? Karakteristik orang yang waro itu pertama menjaga lidah dari mengumpat, mengumpat, membicarakan keburukan orang lain. Yang kedua, menjauhi dari berprasangka buruk, sudon. Jadi orang yang orang itu selalu sudon. Kemudian memejamkan penglihatan dari yang haram, ya. Godul basar, ya. Orang yang waro itu selalu menundukkan pandangannya, ya. Memejamkan pandangannya dari hal-hal yang haram. Jadi diperbolehkan. Dan yang keempat, orang yang waro itu, karakteristik orang yang waro itu adalah tidak sombong, ya. Tidak sombong. Karena sombong ini adalah satu akhlak yang tidak baik yang tidak boleh kita miliki, ya. Terus kita jauhi. Yang kelima, karakteristik orang yang waro itu laksanakan sholat 5 waktu atau taat beribadah. Yang keenam, ciri atau karakteristik orang yang waro itu adalah konsisten dalam kebaikan, ya. Kontinu dalam belajarnya, kontinu itu tidak sistem SKS, ya. Jadi terus-menerus belajar, ya. Ikrar, ya. Belajar dan dipelajari, diulang lagi, dipelajari lagi di rumah, ya. Gitu. Konsisten, ya, dalam belajar dan dalam kebaikan. Demikian barangkali pembahasannya. Baik, itu tadi jawaban pertanyaan yang kedua. Selanjutnya masih ada kesempatan untuk bertanya. Silakan bagi yang mau bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Boleh bertanya? Boleh. Kapan waktu terbaik untuk mengulang pelajaran atau menghafal? Waktu terbaik untuk menghafal, mengulang pelajaran Iqra, ya. Kata Syekh Az-Zarnuji dalam kitabnya Talimul Talib, waktu terbaik untuk mengulang belajar itu adalah di awal malam dan di akhir malam, ya. Di awal malam dan di akhir malam itu waktu terbaik untuk mengulang pelajaran dan Iqra. Walaupun dari talibul ilmi minal muwadzabati ala tanzil wa tikrari fi awalil laili wa akhirih. Seorang pelajar mesti bersungguh-sungguh dalam belajarnya, dalam mencari ilmu, dan mengulang pelajarannya di awal malam dan di akhir malam. Itu kata Az-Zarnuji. Jadi seorang pelajar hendaknya, seorang siswa itu mengulang pelajarannya itu di awal dan di akhir malam.
Fa'inna ma baina isya wa isyaat waktu mubarak. Karena waktu antara isya dan waktu sahur itu adalah waktu yang diberkahi. Di awal malam juga antara maghrib dan isya itu waktu terbaik untuk kita mengulang pelajaran, ya, untuk belajar di sana, ya. Kemudian di akhir malam di waktu sahur, ya, kita bangun misalkan 3:30, ya, kita sholat tahajud dulu, kemudian kita menghafal. Di waktu itu adalah waktu yang berkah, ya. Suasananya hening, gitu, ya, sehingga kondusif untuk kita menghafal, tidak bising, gitu, ya. Kemudian keadaan tubuh kita sudah segar lagi, gitu, ya, sudah pulih lagi dari rasa capek karena sudah diistirahatkan, ya. Nah, itu waktu terbaik untuk menghafal di awal malam, gitu, ya, dan di akhir malam, gitu, ya. Waktu itu adalah waktu terbaik untuk kita mengulang pelajaran dan Quran, menghafal, ya. Begitu. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah kita semua sudah mendapatkan materi yang sangat penting ini. Semoga kedepannya khususnya adik-adik sahabat Nur menjadikan bekal untuk sehari-hari. Alhamdulillah, setelah sampailah pada penghujung acara, semoga materi yang kita terima dari Ustaz Ahmad Syarul ini bisa menjadikan bekal untuk kehidupan sehari-hari